Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Dengan anugerah dan kasih Tuhan, kami mengalu-alukan kedatangan jemaat Tuhan yang bersama-sama beribadah secara live pada hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 30, Mazmur dan Tuhan adalah cahayaku dan keselamatanku. Tidak ada yang kutakuti. Tuhan adalah benteng perlindunganku. Aku tak akan gentar. Marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dengan lagu pujian dan sembah kita pada hari ini. Jadi saudara, sebelum kita memulakan acara kita pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama, menyerahkan kebaktian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan Engkau dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang terus berlimpah di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Bapa Yesus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dan hadirat Roh Kudus-Mu Bapa, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan Yesus, kami dapat merasakan hadirat-Mu dan jamaah Roh Kudus-Mu secara pribadi kami pada pagi hari ini Bapa. Kami berdoa Bapa Yesus, dari awal, tengah, hingga akhir Bapa, biar Roh Kudus-Mu yang terus menyertai kebaktian kami secara live streaming. Dan kami percaya Bapa Yesus, dengan kasih dan anugerah-Mu Bapa Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang akan terus menjamah pribadi kami dan memberikan kami sesuatu pengharapan baru dalam hidup kami Bapa, untuk kami terus menemui hari-hari kami yang ke depan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap kami Bapa, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu Tuhan ada bersama kami. Dan kami percaya Bapa Yesus, segala yang tidak berkenan Bapa di mata Engkau, roh yang jahat, roh yang tidak berkenan Bapa Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami tengkingkan dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan Bapa di dalam nama-Mu Bapa. Kami percaya Bapa Yesus, penyertaan Roh Kudus ada pada sini Bapa. Kami berkati setiap kami yang hadir pada hari ini Bapa, kami memperoleh sesuatu yang indah yang Kau berikan buat kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Dan saudara, seterusnya kita akan terus dengan pujian dan penyembahan kita. Mari jemaat Tuhan, kita dengan bersuka cita kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita ingin menyatakan kebesaran Tuhan Yesus, kemuliaannya. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kau layak ditinggikan Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama menyatakan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus,
Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita terus bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena Tuhan Yesus kita itu dahsyat. Amin. Tuhan Yesus kita itu berkuasa. Haleluya. Karena Tuhan Yesus layak ditinggikan, Tuhan Yesus layak diagungkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus Kau layak ditinggikan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau yang ditinggikan ya Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang merawat Tuhan kita. Haleluya. Dengan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita terus datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita membawa hati kita, kita membawa korban syukur kita di pagi hari ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkau Tuhan, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Kami mau bermazmur bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku Tuhan. Kami aman dalam naungan-Mu. Layak disembah. Haleluya Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat yang mengikuti siaran ibadah kita pada pagi ini. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh bersama-sama dalam siaran ibadah kita pada pagi ini, yang walaupun siaran ibadah kita hanya live streaming, tapi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertemuan kita pada pagi ini. Jadi pada pagi ini saya membawa kita melihat dalam Filipi, kita melihat dalam
Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Dari pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, saya membawa kita dengan satu tema, yaitu berlari-lari mengejar tujuan. Nah, ada dua hal yang kita harus lakukan untuk mengejar tujuan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kita pada pagi ini. Yang pertama, di sini Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Itu untuk mengejar tujuan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Yang pertama itu Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Nah, yang kedua, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, kalau kita melihat perkataan mengejar, kalau kita melihat perkataan ini di dalam kamus, coba kita lihat sebentar. Nah, definisi kata mengejar menurut kamus, yang pertama itu berlari untuk mengikuti. Nah, mengejar itu sama dengan perkataan berlari untuk mengikuti. Kurungan di situ untuk menangkap atau mendapatkan. Contohnya, kalau kita mau mendapatkan benda yang kita kejar, contohnya kita mau mengejar arnab, contohnya kita berlari untuk menangkap arnab. Itu maksudnya. Nah, yang kedua, menurut kamus, perkataan mengejar itu berusaha keras nak mencapai atau mendapatkan atau menginginkan. Itu yang kita melihat. Dia berusaha keras, dia bersungguh-sungguh. Contohnya, karena dia mau menjadi seorang guru, contoh dia bercita-cita mau menjadi seorang guru, jadi dia harus belajar bersungguh-sungguh. Untuk mengejar cita-cita itu dia harus belajar bersungguh-sungguh. Itu contoh. Itu menurut
kamus Dewan, arti ataupun maksud perkataan mengejar. Jadi di dalam pembacaan kita di sini, seperti yang dikatakan di sini, untuk mengejar tujuan, Paulus melupakan apa yang di belakang. Kalau kita melihat di dalam ayat penduluan, di dalam ayat pembacaan kita di sini, contohnya dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, kalau kita melihat di situ memberitahu kepada kita, sebelum Paulus menjadi orang percaya, dia bermegah, dia berbangga dengan apa yang dia telah capai di dalam hidup dia. Itu makanya dia berkata di dalam ayat yang ke-5, dia berkata, aku disunat pada hari 8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Abrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Perisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jamaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi apa yang dikatakan Paulus ini, semua yang dia katakan di dalam ayat yang keempat dan kelima ini, dia tinggalkan di belakang, karena dia mau mencapai tujuan, yaitu mengejar tujuan, dan tujuan yang dicapai itu, kalau kita melihat, itulah Yesus Kristus. Jadi dia lupakan apa yang menjadi kebanggaan dulu sebelum menjadi orang percaya. Kalau dulu dia bermegah karena dia menganiaya jamaat, tetapi setelah dia menjadi percaya, semua itu ditinggalkan di belakang. Semua itu dianggap, kalau kita melihat istilah Paulus, itu dianggap sampah. Jadi itu yang kita, kalau kita melihat juga di dalam Ibrani, kalau kita melihat dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlumba dengan tekun dalam perlumbaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, kalau kita melihat di sini, penulis Alkitab Ibrani ini juga menggambarkan kehidupan orang Kristen ini adalah satu perlumbaan.
kehidupan Kristen ini digambarkan sebagai perlombaan untuk mencapai tujuan ataupun untuk memperoleh hadiah. Nah, penulis surat ini mengatakan begini, kalau kita melihat tadi, dia berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, banyak yang menonton kita, bagaikan awan yang mengelilingi kita, kita banyak saksi. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, dalam perlombaan ini, kata penulis Alkitab Ibrani ini, supaya tidak ada rintangan, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Itu nasihat penulis kitab Ibrani ini. Segala dosa, itu makanya Paulus berkata, apa yang menjadi kemegahan, kata Paulus yang dahulu itu, ia seorang penganiaya jemaat, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku tidak bercacat, dan sebagainya. Yang dahulu itu menjadi kebanggaan, tetapi setelah menjadi orang percaya, hal-hal ini merupakan satu beban yang merintangi untuk Paulus melangkah di dalam perlombaan Kristen ini. Jadi itu makanya Paulus berkata, untuk mencapai tujuan kita itu, dia berkata, tinggalkan semuanya, melupakan dan tinggalkan di belakang. Itu kata Paulus. Nah, yang kedua, untuk mengejar tujuan yang kedua, poin yang kedua ialah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Setelah dalam pelarian ini, bila kita berlari, melupakan apa yang di belakang, dan kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Nah, untuk itu saya kongsi dalam Kejadian 4, Kejadian pasal 45 ayat 4 dan ayat kelima. Coba kita melihat. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gentar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendului kamu. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 45 ayat 4 dan 5 ini, di sini kita mengambil kehidupan Yusuf sebagai contoh, di mana di dalam
kehidupan Yusuf di sini, seperti yang kita tahu, oleh karena saudara Yusuf, mereka sangat cemburu kepada dia. Dia ditangkap. Mereka telah menangkap Yusuf, dilemparkan ke dalam sumur, dan setelah itu diangkat kembali dan dijual ke Mesir, dijual kepada saudagar Midian dan dibawa ke Mesir. Jadi apa yang kita melihat di sini, waktu Yusuf berada di Mesir, Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf waktu dia di Mesir, dia menjadi orang yang berhasil, dan seterusnya diangkat menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Nah, waktu dalam kelaparan, waktu ada kelaparan pada masa itu, nah, saudara Yusuf, mereka tahu bahwa hanya di Mesir saja boleh mendapatkan bekalan makanan. Nah, waktu mereka datang ke Mesir, kali pertama Yusuf kenal mereka. Sudah itu mereka balik. Kali kedua mereka datang, Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka. Nah, waktu mereka mengetahui bahwa orang yang sangat berkuasa di Mesir itu adalah Yusuf, mereka takut. Kalau kita melihat, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual di Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi di sini kita melihat untuk maju ke depan, untuk mencapai tujuan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kita melihat Yusuf di sini sebagai contoh. Apa yang dilakukan oleh saudara kandungnya sendiri, segala kejahatan yang mereka buat itu, Yusuf melupakan semua itu. Bahkan Yusuf berkata kepada mereka, dia berkata kepada mereka, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, kata Yusuf, karena kamu menjual aku. Kalau kita melihat kalimat yang terakhir, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendului kamu. Jadi Yusuf melihat kesukaran, pergumulan, masalah yang dia hadapi akibat perbuatan saudara-saudaranya itu. Dia tidak melihat perkara itu sesuatu yang negatif. Dia tidak melihat itu dari sudut pandang yang negatif, tetapi Yusuf melihat itu sesuatu yang positif.
Bahkan dia berkata, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendului kamu. Jadi di dalam tentangan, di dalam pergumulan, Yusuf tidak melihat itu sesuatu yang negatif, tetapi itu satu loncatan untuk mengangkat iman dia, supaya lebih lagi bersandar kepada Tuhan. Ini yang kita melihat, saudara. Seperti yang Paulus katakan, untuk mengejar tujuan, untuk mencapai tujuan, kita harus melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Nah, kalau kita melihat satu yang Paulus kata, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau kita melihat, Paulus mengakui, sesiapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia berkata, kita menjadi ciptaan baru. Hidup yang lama telah berlalu. Karena dia berlalu, kita harus tanggalkan, dia harus tinggalkan. Yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu kata Paulus. Nah, apa yang dikatakan Paulus juga untuk menutup khotbah ini pada pagi. Satu kalimat Paulus berbunyi demikian. Kalau kita melihat dalam Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7, saya baca. Korintus pasal 4 ayat ke-7, dia bunyi begini. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, itu pengakuan Paulus dalam surat 2 Korintus 4 ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Maksudnya Paulus telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Jadi inilah kehidupan kita sebagai orang yang percaya, saudara. Kita melupakan perbuatan-perbuatan yang dahulu itu. Kita mengarahkan hidup kita kepada Yesus Kristus sebagai ciptaan baru. Untuk mencapai garis akhir, untuk memelihara iman kita, kita harus meninggalkan ataupun menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami tinggikan, yang kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah
menyertai kami dalam kami mendengar firman. Kami berdoa ya Tuhan, agar sebagai orang percaya kami terus maju ke depan. Apa yang menjadi penghalang, apa yang merintangi kami doa agar itu dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kami terus maju dengan dalam iman kami, tidak ada yang menghalang kami. Kami doa agar kami terus bertumbuh dalam iman kami. Terus kami teguh dalam percaya kami. Walaupun banyak yang merintangi kami, namun banyak yang menjadi pergumulan bagi kami. Biarlah semua itu tidak menghalang kami Tuhan untuk maju ke depan. Bapa, pada pagi ini kami doa untuk negara kami, untuk negeri kami, bahkan bandar kami. Kami berdoa agar Tuhan yang melindungi. Jauhkan negara, negeri, bandar kami dari COVID-19. Kami patahkan, kami hancurkan penyakit COVID ini dalam nama Yesus orang Nasrani. Kami doakan mereka yang merawat penyakit ini, mereka yang membenteras penyakit ini, pihak-pihak yang berwajib Tuhan, kami berdoa agar Tuhan menjaga, Tuhan yang melindungi mereka. Kami doa agar mereka terus diberi kekuatan, diberi kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami pada pagi ini. Kami juga doa untuk jamaat yang mungkin menghadapi persoalan, pergumulan oleh karena COVID-19, apapun pergumulan mereka, kami berdoa agar mereka dibebaskan, dilepaskan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Jika ada jamaat yang sakit Tuhan, apapun penyakit mereka, kami juga doa agar bilur-bilur-Mu yang tertumpah di kayu salib menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami juga doa untuk jamaat yang terjejas pekerjaan oleh karena COVID ini. Kami mohon agar Tuhan memenuhi segala keperluan mereka. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala permohonan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Seterusnya saudara adalah buletin mingguan kita. Yang pertama, kebaktian kita pada minggu hadapan, yaitu 24 hari bulan Januari 2021. Kita masih mengamalkan kebaktian live di Facebook dan juga di YouTube kita, mengikut link yang akan disendkan di dalam grup WhatsApp kita. Sama-sama kita beritahu rakan-rakan kita yang lain berkenaan tentang kebaktian live kita. Yang kedua, berkenaan tentang pendaftaran bagi Adika Terbaik, DK dan juga tuition masih dibuka pada tahun ini. Jadi kita sama-sama memberitahu rakan-rakan kita yang lain, mungkin Anda masih memerlukan buat pendaftaran Adika Terbaik dan juga DK dan juga tuition, boleh berhubung dengan Teacher Karen, Teacher Ellie, ataupun saya sendiri, Bro Ellen, ataupun boleh berhubung dengan Puan Julan, admin gereja kita. Seperti mana nomor telepon yang tertera. Sekian saja, terima kasih. Tuhan memberkati. Nah saudara, mungkin kita tertanya-tanya bagaimana kita mau memberi uang persembahan kita.
kita akan membuat uang persembahan kita melalui online transfer ataupun bank-in secara online. Jadi dengan itu, berikut adalah nomor akaun gereja. Jadi kita boleh memberi di dalam akaun gereja kita melalui online transfer. Sebarang pertanyaan tentang nomor akaun ini saudara, sila berhubung dengan Puan Julan, admin gereja kita. Tuhan memberkati. Jadi saudara, sampai di sini saja kebaktian kita pada pagi hari ini. Sepercaya kita sama-sama diberkati lewat pujian dan penyembahan kita serta firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita di hari-hari depan. Dan saya percaya untuk minggu yang akan datang kita sama-sama datang kepada Tuhan sekali lagi secara live streaming yang kita akan mulai jam 9 pagi di live Facebook dan juga di YouTube kita. Kita memberitahu rekan-rekan kita yang lain ingin mengikuti live streaming kita pada minggu hadapan. Jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan memberkati.